Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan lancar dan kita dapat mengambil manfaatnya. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul makna Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makna Asmaul Husna, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Setelah pembelajaran selesai, anak-anak diharapkan mampu: 1. Mengartikan Asmaul Husna, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Yang kedua, menyebutkan kasih sayang Allah. Yang ketiga, melafazkan Asmaul Husna, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Nah, anak-anak, supaya seluruh tujuan pembelajaran ini dapat tercapai, maka anak-anak sekalian diminta untuk menyimak pembelajaran atau materi yang disampaikan Pak Fajrin dari awal sampai selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, yang pertama adalah makna Asmaul Husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama indah milik Allah disebut Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama indah milik Allah. Asmaul Husna berjumlah 99. Asmaul Husna yang mencerminkan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang meliputi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Adapun arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim akan kita bahas nanti. Nah, selanjutnya adalah makna Ar-Rahman. Allah memiliki nama Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih. Allah mengasihi seluruh makhluknya, baik manusia, hewan, tumbuhan, jin, dan malaikat. Sifat Ar-Rahman Allah tercermin dalam pembagian rizkinya kepada seluruh makhluknya tanpa membeda-bedakannya, baik mukmin atau kafir. Selama masih hidup di dunia, maka Allah akan menjamin rizkinya. Contoh sifat Ar-Rahman Allah yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, Allah menumbuhkan padi. Padi diolah menjadi beras, beras dimasak menjadi nasi, nasinya kita makan. Kemudian nomor 2, Allah juga menurunkan hujan. Air hujan meresap ke dalam tanah. Air yang ada di tanah digali manusia, dibuat sumur. Nah, air sumur dimanfaatkan manusia untuk minum, mandi, dan mencuci baju. Yang ketiga, Allah menciptakan hewan berikut dengan makanannya, seperti rumput maupun hewan lain untuk dimangsa. Jadi apabila hewan tersebut pemakan daging, maka Allah menciptakan hewan lainnya sebagai makanan untuk hewan pemakan daging tersebut. Nah, apabila hewan tersebut pemakan rumput, maka Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan atau rumput atau semak belukar yang menjadi makanan dari hewan tersebut. Seperti misalnya burung pipit. Burung pipit biasanya bikin sarang di pohon atau di atap rumah. Burung pipit pergi mencari makan untuk anak-anaknya. Nah, makanan burung pipit biasanya biji-bijian atau cacing dan lain sebagainya. Itu burung pipit pergi meninggalkan sarang mencari makan dan kembali dari mencari makan dalam keadaan perut kenyang. Itulah contoh dari Ar-Rahman Allah. Yang keempat adalah Allah menciptakan hewan untuk dimanfaatkan dagingnya, susunya maupun tenaganya untuk manusia. Jadi Allah menciptakan hewan untuk dimanfaatkan oleh manusia, yakni dimanfaatkan daging, susu, dan tenaganya. Misalnya kalau manusia memelihara ayam, kemudian ayam bertelur. Nah, telurnya dijadikan lauk.
Atau manusia memelihara sapi betina. Nah, sapi betina melahirkan anak, kemudian memproduksi susu. Susunya diperah, kemudian dijual atau dijadikan minuman. Nah, itu termasuk memanfaatkan susunya. Kalau memanfaatkan dagingnya gimana? Misalnya manusia menyembelih hewan kurban seperti kambing atau sapi jantan, kemudian dagingnya diolah menjadi lauk. Nah, ini termasuk memakan daging, memanfaatkan daging dari binatang. Kemudian bagaimana dengan memanfaatkan tenaga? Misalnya manusia memelihara kuda atau memelihara kerbau untuk dimanfaatkan tenaganya, tenaga kuda untuk menarik delman atau menarik andong. Kalau tenaga kerbau digunakan untuk menarik mesin pembajak sawah. Zaman dulu belum ada mesin pembajak sawah, jadi pembajak sawah itu menggunakan kayu yang dibentuk sedemikian rupa, kemudian ditaruh di dalam punggung kerbau, kemudian ditarik kerbau untuk membajak sawah atau mengolah sawah sehingga tanahnya bisa subur. Nah, itulah anak-anak wujud dari sifat Ar-Rahman Allah. Sifat Ar-Rahman Allah itu adalah kasih Allah yang meliputi seluruh makhluknya, baik yang mukmin maupun kafir, baik manusia, binatang, tumbuhan, dan jin maupun malaikat. Seluruh makhluk Allah yang bernafas akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang membutuhkan oksigen diberi oksigen oleh Allah. Makhluk yang membutuhkan makan diberi makan oleh Allah. Makhluk yang membutuhkan minum diberi minum oleh Allah. Nah, contohnya tadi Allah menumbuhkan padi, Allah menurunkan hujan, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan hewan untuk kepentingan manusia. Itu adalah bentuk kasih dari Allah. Selanjutnya adalah makna Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Allah memiliki sifat Maha Penyayang yang khusus diperuntukkan untuk hambanya yang beriman dan taat kepada Allah. Allah memiliki sifat Maha Penyayang khusus untuk hambanya yang beriman dan taat kepada Allah. Allah memberi pahala kepada hambanya yang berbuat baik. Allah menempatkan hamba-hambanya yang taat kepadanya ke dalam surga. Oleh karena itu, agar kita disayang Allah, maka kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, berbakti kepada orang tua, serta menunjukkan sikap hormat kepada bapak atau ibu guru. Sifat Ar-Rahman dapat kita teladani. Nah, bagaimana? Adapun contoh-contoh perbuatan yang meneladani sifat Ar-Rahman adalah sebagai berikut, anak-anak. Silakan disimak. Yang pertama, kasih sayang terhadap sesama manusia, seperti menjaga adik dengan baik, menolong teman yang kesusahan, mengajari teman membaca dan menulis, dan masih banyak lagi seperti menengok teman yang sakit dan lain sebagainya. Yang kedua, kasih sayang terhadap binatang, seperti merawat binatang peliharaan, memberi makan kucing, baik kucing peliharaan maupun kucing liar, memandikan binatang peliharaan, ya, seperti itu. Ada lagi mungkin contoh yang ketiga, yaitu kasih sayang terhadap tumbuhan, yaitu merawat tumbuhan, menyirami, kemudian memberi pupuk dan lain sebagainya, dirawat sampai pohon itu berbuah. Nah, itu adalah salah satu bentuk sifat atau salah satu contoh-contoh perbuatan yang meneladani sifat Ar-Rahman. Jadi, kalau Ar-Rahim itu meliputi seluruh makhluk Allah, kalau Ar-Rahman hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Nah, anak-anak, setelah pembahasan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut. Allah memiliki Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman Allah meliputi seluruh makhluknya, seperti menjamin rizki bagi seluruh makhluknya. Sifat Ar-Rahim Allah hanya khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa saja. Wujud sifat Ar-Rahim misalnya memberi pahala kepada hambanya yang beriman dan beramal soleh, serta memberi pertolongan dan kenikmatan abadi di akhirat. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan ingin disayang Allah, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak berbuat baik, supaya kita disayang Allah dan kita selamat di akhirat. Jadi di akhirat kita mendapatkan nikmat yang abadi, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, kita sebagai hamba Allah harus mensyukuri nikmat Allah dengan memanfaatkan nikmat itu
untuk beribadah dan berbuat baik agar Allah sayang kepada kita dan menambah nikmat untuk kita, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Nah, anak-anak, itulah pelajaran hari ini. Semoga anak-anak sekalian dapat mengambil manfaatnya. Nah, anak-anak, apabila ada kekurangan dalam penjelasan dari Pak Fajrin, maka Pak Fajrin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa, doa kafaratul majelis. Mari anak-anak, kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.